كيف حالكم جميعا؟ يا شباب خير إن شاء الله. في هذه الفرصة السعيدة أنا سأكلمكم كمان الملخص من الكتاب الأخلاق والتصوف التأليف الأستاذ الزلكفلي الماجستير والأستاذ جمال الدين الماجستير. الآن أنا سأبحث في هذا الكتاب باب الأول ما هو الأخلاق. Ma huwal akhlak? Pengertian akhlak ada dua pendekatan, yaitu mendefinisikan akhlak secara linguistik dan secara terminologi. Linguistik atau kebahasaan dan terminologi atau peristilahan dalam ilmu tasawuf. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti hulkun, jamak dari hulkun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan keterkaitan yang hulkun, berarti kejadian yang juga erat hubungannya dengan sang pencipta atau sang khalik. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti apa yang diciptakannya, khalik dan makhlukun. Khalik sang pencipta dan makhlukun apa yang diciptakannya. Bab kedua, bahwa tasawuf, pengertian tasawuf ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama-ulama tasawuf. Para ahli berkenaan dengan tasawuf baik dari kalangan sufi ataupun pengamal tasawuf itu sendiri, maupun dari luar yang kita sebut dengan eksternal penganut sufi tersebut. Namun tidak demikian, mereka tidak mungkin mencantumkan semua definisi tersebut karena definisi memiliki kesamaan makna dan tujuan dan redaksi teks yang berbeda-beda. Tasawuf sebagai salah satu mistisme dalam bahasa Inggris disebut dengan sufisme, dan kata tasawuf boleh diperbincangkan sebagai salah satu istilah sekitar abad kedua Hijriah yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut dengan sub atau wool kasar. Kain sejenis itu sangat digemari oleh para penganut sufi sehingga menjadi simbol kesederhanaan. Selanjutnya kita akan membahas akhlak secara epistemologi. Secara epistemologi atau istilah, akhlak bisa diartikan sebagai perspektif yang sesuai dengan para ahli tasawuf. Di antaranya salah satu pendapat Imam Ibnu Maskawin memberikan definisi sebagai berikut. Halal nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikr wa ru'yah. Itu maksudnya adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan atau pemikiran melalui kepala. Salah satu imam besar juga berpendapat, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu pengarang kitab fikih yakni Fathul Mu'in. Dia berpendapat al-khuluqu ibaratu an hayatin fi nafsi rasihatin anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikri wa ruwiyatin. Maksud beliau, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dengan tidak memikirkan pertimbangan melalui pikiran terlebih dahulu. Itu adalah pendapat Al-Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak. Selanjutnya, saya memasukkan salah satu penjelasan di sini, yaitu akhlak Islami. Identitas akhlak Islami. Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan, dimuat pada Al-Quran dan hadis serta sunnah. Sumber-sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Ada yang menjelaskan arti baik dan buruk. Dengan demikian, sumber pokok dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama dari Islam itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, An-Nas ibn Malik qala Nabi SAW, taraktu fiikum amrina lan tadilla ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata wa rasulih. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, telah kutinggalkan atas kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepadanya maka tidak akan tersesat, yaitu kitab dan sunnah-sunnah Rasulnya. Apa maksudnya kitab? Kitab yang di sini dimaksudkan adalah Al-Quran dan hadis, dan sunnah yang dimaksudkan adalah segala pekerjaan Rasulullah SAW. Itu yang dimaksudkan dua perkara yang ditinggalkan kepada kita, umat-umat yang tidak bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di buku ini saya membagi
macam-macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia akhlak kita di Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, menyembah sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Yang kedua itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengingatnya ketika setiap kita selesai sholat, dimanapun kita berada, usahakan kita harus selalu berzikir. Selanjutnya itu berdoa. Berdoa adalah salah satu wujud permohonan ampun kita kepada Allah. Ketika kita ingin meminta sesuatu, kita meminta dengan cara berdoa selepas kita selesai sholat. Selanjutnya saya masukkan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Karena tiada lain yang bukan tempat kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala permasalahan itu kita disunahkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rendah di hadapan Allah. Begitupun kita rendah di hadapan saudara kita sama umat manusia, sifat tawadhu harus kita tanamkan dalam jiwa dan diri kita secara dalam. Selanjutnya, ini ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri, kita sesama manusia itu harus memiliki yang namanya sifat sabar, syukur, dan tawadhu. Kenapa saya masukkan tawadhu lagi di bab ini? Karena tawadhu itu adalah sifat yang sangat penting yang harus kita miliki. Karena kita tidak boleh untuk bersifat sombong kepada saudara kita yang sama muslim. Jadi tawadhu saya masukkan di sini karena kita harus memiliki sifat rendah diri dalam jiwa kita. Lanjut. Selanjutnya, macam-macam akhlak adalah akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga. Baik dari ibu, bapak, adik, kakak, kakek, nenek, itu kita harus berbicara kepada mereka dengan menggunakan akhlak, dengan sopan, tidak berteriak, dan jangan pernah berkata kepada kedua orang tua. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua. Lanjut. Akhlak kepada sesama manusia itu maksudnya berakhlak baik terhadap sesama. Pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa sayang dan hasil dari keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum li nisaihim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik ialah mereka yang paling baik terhadap istri-istrinya. Rasulullah SAW diutus kepada dunia, tidak lain tidak bukan tugasnya hanyalah untuk innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Itu adalah tugas Rasulullah SAW dengan wahyu yang diberikan kepadanya, segala wasilah-wasilah yang turun kepadanya, ayat-ayat yang turun kepadanya. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Di buku ini saya memasukkan salah satu penjelasan tambahan tentang salah satu akhlak terpuji yang namanya itu adalah mahmudah. Mahmudah di sini adalah akhlak sesama manusia yang merupakan akhlak terpuji yang dikelompokkan. Pertama, husnuzon, berprasangka baik kepada sesama manusia. Husnuzon ini berasal dari kata husnun, baik, dan al-zannu, yaitu prasangka. Maka bisa kita artikan husnuzon itu berprasangka baik. Selanjutnya, lawan dari kata husnuzon adalah suuzon, yaitu berprasangka buruk kepada sesama. Hukum berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib husnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Antara lain, mana maksudnya? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasulnya adalah kebaikan kepada kita semua umat manusia, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukum husnuzon kepada manusia adalah jaiz, boleh dilakukan. Selanjutnya tawadhu. Sifat tawadhu kembali saya masukkan di bab ini karena itu adalah suatu sifat yang sangat penting. Sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya tasamuh. Tasamuh adalah sikap tenggang rasa yang harus kita miliki, sikap saling menghargai sama manusia dan sikap saling mentoleransi. Ta'awun, selanjutnya sifat ta'awun. Ta'awun berarti tolong-menolong, gotong royong, membantu. Karena umat manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa untuk berdiri sendiri. Mereka harus bersifat ta'awun, yaitu saling menolong, gotong royong, dan membantu sesama umat manusia.
Itu adalah penjelasan tambahan yang saya masukkan dalam buku ini. Di antaranya adalah akhlak terpuji. Nah, kita akan lanjut ke bab yang kedua. Poin dari buku ini adalah tasawuf. Pengertian tasawuf, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama ahli berkenaan dengan tasawuf, baik dari kalangan sufi ataupun pengamal tasawuf itu sendiri. Mereka mengatakan dengan demikian tidak mungkin mereka mencantumkan semua definisi tersebut karena semuanya berbeda makna. Dari tasawuf sebagai salah satu tipe mistisme, dalam bahasa Inggris disebut dengan sufisme, dan kata tasawuf boleh diperbincangkan sebagai salah satu istilah yang sekitar abad kedua Hijriah yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar dari sejenis suf atau wol. Yang kain ini, sejenis ini sangat digemari karena menunjukkan sifat kesederhanaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu tasawuf dan sunnah. Dasar-dasar tasawuf dan sunnah, sekalipun sungguhnya dengan nas Al-Quran sudah cukup alasan kita untuk mengatakan bahwa tasawuf berasal dari Islam, maka akan memperkuat argumentasi kita. Semua orang yang menambahkan dasar-dasar tasawuf dari sunnah di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memusuhi wali atau hamba kekasihku, maka akan menyatakan perang kepadanya. Seorang yang mendekatkan diri kepadaku lebih ku cintai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya atas apa yang dia dengar, dan aku akan menjadi penglihatannya atas apa yang dilihatnya, dan menjadi tangannya atas apa yang digenggamnya, dan menjadi perjalanan atas apa yang dilayannya. Apabila dia meminta kepadaku, aku akan memberikannya, dan apabila ia memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya akhlak dan tasawuf ini memiliki kontroversi dari asal usulnya. Di sini saya akan bahas kontroversi asal-asal tasawuf. Terlepas dari nas yang dikemukakan atas baik dari Al-Quran dan Sunnah tentang dasar-dasar tasawuf, muncul juga informasi dari kalangan pengkaji tasawuf tentang asal mula istilah-istilah tasawuf yang menimbulkan kontroversi. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa tasawuf tumbuh karena pengaruh unsur-unsur lain seperti unsur ajaran agama Hindu, Buddha, Nasrani, Yunani, dan Persia. Mereka ini mempengaruhi asal-usul ilmu tasawuf karena pendapat macam-macam agama ini berbeda-beda dan maknanya juga berbeda-beda dan memiliki ahli-ahli yang berbeda-beda. Kesimpulan dalam buku ini yang saya cantumkan, pembahasan tentang akhlak dan tasawuf itu menunjukkan bahwa keduanya itu merupakan dua aspek fundamental dalam pembentukan kepribadian muslim. Akhlak secara linguistik berarti budi pekerti yang dengan tabiat dan tingkah laku, dan terminologi ulama tasawuf didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan dengan mudah tanpa melakukan banyak riset ataupun pertimbangan. Baik, itulah penjelasan yang ada dalam buku Al-Akhlaq wa Tasawuf wa Ta'lif Al-Ustaz Az-Zulkifli Al-Magister wa Al-Ustaz Al-Jamaluddin Al-Magister. Yumkin hadza faqat minni ana Muhammad Ibrahim Jihad tulab fi syu'bat at-tadris al-lughah al-arabiyyah fil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.